selamat siang. Hari ini saya bersama Biku Ananda Wijaya. Dia adalah salah satu biku dari Biara Santioka. Hari ini saya ingin menanyakan tentang pandangan ajaran Buddha terhadap pentingnya hidup rukun di tengah keberagaman. Sudah datang dan untuk bertanya perihal agama ini ya. Oke. Langsung saja baik, pada baik. pertanyaan pertama. Biku, menurut ajaran Buddha sendiri, apa makna dari kerukunan antar umat beragama? Ya, kerukunan itu bagian dari ajaran cinta kasih yang universal dalam Buddhisme. Kita diajarkan untuk mengembangkan metta, yaitu cinta kasih tanpa syarat kepada semua makhluk, apapun latar belakangnya. Sang Buddha pernah berkata, kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian, tapi hanya bisa diakhiri dengan cinta kasih. Maka hidup rukun itu bukan ideal, tapi sebuah keharusan. Kalau berhubungan dengan teman atau tetangga yang beda agama, bagaimana ajaran Buddha mengarahkan umatnya? Kami diajarkan untuk tidak sombong atas keyakinan sendiri dan tidak mencela keyakinan orang lain. Kita hidup di masyarakat yang majemuk, jadi penting untuk membina sikap saling menghormati dan menghindari konflik. Kalau kita bisa saling memahami, maka kita bisa hidup berdampingan dalam baik. Baik, contoh nyatanya dalam kehidupan sosial, apa yang sudah dilakukan umat Buddha untuk menjaga kerukunan? Umat Buddha sering ikut serta dalam bakti sosial lintas agama, diskusi antar umat, dan kegiatan hari besar seperti doa bersama. Kami juga terbuka untuk menerima kunjungan dari umat lain ke Viara agar bisa saling belajar dan saling mengenal. Semakin kita kenal, semakin kecil kemungkinan muncul persangka. Oke, baik. Terima kasih banyak Biku Ananda atas penjelasannya. Semoga pesan asli dan damai dari ajaran Buddha ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Sadu. Semoga semua makhluk hidup dan bahagia. Baik, selamat siang. Hari ini saya bersama Pendeta Edna Marantika. Ia adalah salah satu pendeta dari Gereja Betania Damai Sejahtera. Ya, baik. Oke, baik. Langsung saja pada pertanyaan pertama. Pendeta Edna, dalam ajaran Kristen sendiri, bagaimana sih pandangan soal pentingnya kerukunan antar umat beragama? Dalam ajaran kami, Yesus Kristus mengajarkan tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kerukunan adalah wujud nyata dari kisah itu. Kita diajarkan untuk hidup dalam damai dan siapapun, tidak memandang latar belakang agama, karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Oh, begitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa sih sikap yang diajarkan kepada umat Kristen dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan? Kami diajarkan untuk bersikap terbuka, tidak menghakimi dan menjaga tutur kata. Dalam surat Roma ada nasihat untuk hidup damai dan semua orang. Selama itu tergantung pada kita, jadi kami diajarkan untuk jadi pembawa damai, bukan sumber konflik. Oh, baik. Kalau di masyarakat sendiri, seperti apa bentuk nyata dari kontribusi umat Kristen dalam menjaga kerukunan? Seperti doa bersama atau aksi sosial yang kita lakukan di gereja. Kami juga rutin berdialog dengan tokoh-tokoh agama lain, terutama dalam forum-forum kerukunan. Selain itu, hal kecil seperti sering mengucapkan selamat hari raya dan membantu tetangga tanpa memandang agama, itu juga bagian dari kesaksian hidup Kristen. Oke, baik. Terima kasih banyak Pendeta Lina atas waktu dan pesannya yang sangat menguatkan. Semoga semangat kasih dan damai ini bisa terus menyebar di masyarakat. Ya, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum, selamat siang. Hari ini saya bersama Ustadz Malik Nurfajan. Ia adalah Ustadz dari Masjid Darul Hikmah. Hari ini kita akan mengajukan pembicara tentang pentingnya hidup rukun antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai bertanya. Ya. Oke, baik. Ustaz, menurut ajaran Islam, apa sih makna penting dari kerukunan antar umat beragama? Kerukunan itu bagian dari ajaran Islam yang sangat utama. Dalam Al-Quran kita diajarkan untuk saling mengenal dan hidup berdampingan. Allah berfirman bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan saling memusuhi. Maka dari itu, Islam sangat mendorong toleransi, menghargai perbedaan, dan menjaga kedamaian. Ya, baik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Islam mengajarkan kita dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan? Islam mengajarkan adab dan akhlak yang baik kepada siapa saja.
tidak terbatas hanya kepada sesama Muslim. Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan contoh hidup berdampingan secara damai dan komunitas agama lain di Madinah. Kita diajarkan untuk jujur, adil, rahmah, dan sering menolong dalam kebaikan. Oke, kalau dari pengalaman Ustadz sendiri, seperti apa peran umat Islam dalam menjaga kerukunan di masyarakat? Oh, banyak sekali. Kami ikut dalam kegiatan sosial lintas agama, seperti kerja bakti, pembagian sembako, sampai buka puasa bersama yang mudah untuk lintas iman. Kami juga aktif di forum-forum kerukunan seperti Facebook untuk menjaga komunikasi dan saling pengertian antar umat. Oke, terima kasih banyak Ustadz Malik atas penjelasannya. Semoga semangat toleransi dan damai dari Islam ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Halo, selamat siang. Hari ini saya bersama Biku Santakito yang berasal dari Vihara Dhammaloka. Ia adalah seorang biksu pembuka agama Buddha. Halo Nak Alvin, siapa yang dimulai pertanyaannya? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, kalau boleh tahu apa sih yang menjadi dasar atau nilai utama dalam Buddhisme yang mendukung kehidupan rukun? Dalam Buddhisme, salah satu nilai utama adalah karuna, yaitu rasa kepada semua makhluk. Kami percaya bahwa setiap manusia punya potensi untuk hidup damai, asal kita bisa memendekai keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Jadi hidup rukun itu bukan sekedar hidup berdampingan, tapi juga saling memahami dan tidak menyakiti. Baik. Kalau dalam kehidupan nyata, kadang perbedaan bisa memicu konflik. Menurut ajaran Buddha, bagaimana sebaiknya kita menyikapi perbedaan agama? Sikap utama yang perlu ditebangkan adalah UPK, yaitu keseimbangan batin. Artinya kita tidak gampang tersulut emosi hanya karena perbedaan. Buddha tidak pernah meniru memasakkan ajaran kepada orang lain. Justru beliau mengajarkan dialog, mendengarkan, dan introspeksi. Kalau kita bisa menahan diri dan menghargai cara lain, kerukunan akan tercipta. Oke, kalau dari sisi umat Buddha sendiri, apa contoh nyata yang bisa dilakukan untuk memperkuat kerukunan di lingkungan? Oh, sederhana saja, seperti menyapa tetangga, ikut bersih-bersih setempat, hadir saat umat lain merayakan hari besar. Itu sudah membentuk jatah kerukunan. Kami juga sering ikut serta dalam kegiatan lintas agama, doa bersama, dan bakti sosial. Semua itu menunjukkan bahwa berbeda agama tidak menghalangi kita untuk bekerjasama. Oke, baik. Terima kasih banyak Biku Santakito atas waktunya. Semoga nilai-nilai damai dari ajaran Buddha ini bisa jadi contoh buat kita semua. Ya, salam besar. Halo, selamat siang. Hari ini saya bersama Biku Kemafira. Ia adalah salah satu pembina umat di Vihara Bodhi Sejahtera. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya toleransi dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Ya, Kemafira? Ya, seru. Ya, siapkan dimulai pertanyaannya. Nak Alvin. Ya, langsung saja pada pertanyaan pertama. Biku, kalau menurut ajaran Buddha, kenapa sih kita harus saling bertoleransi dalam hidup bermasyarakat? Karena hidup ini saling berhubung. Kita hidup berdampingan dan setiap makhluk ingin bahagia. Toleransi adalah bentuk kasih sayang dan terhadap perbedaan. Dalam Buddhisme, kita diajarkan untuk tidak melekat pada pandangan sendiri dan tidak memaksakan keyakinan. Dan begitu kita bisa hidup rukun tanpa saling menyakiti. Oke, menurut Biku, apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda Buddha untuk menjaga kerukunan antar agama? Yang pertama adalah belajar mendengarkan. Kadang kita terlalu sibuk membela pendapat sendiri sampai lupa bahwa semua orang punya masalah dan kepentingan yang lain dan dihormati. Anak muda bisa mulai dari hal kecil, menghormati perayaan agama lain, tidak menebar ujaran kebencian, ikut kegiatan lintas agama. Sikap terbuka itu sudah angka besar memicu kerukunan. Oke, baik. Apa ajaran utama Sang Buddha yang bisa membantu kita hidup damai meski berbeda-beda? Salah satunya adalah sama baca atau ucapan benar. Artinya kita harus mendengar kata-kata agar tidak menyakiti. Buddha juga mengajarkan untuk tidak berkonflik karena pandangan berbeda, tapi mencari teman dalam kedamaian. Kalau kita semua berusaha hidup sesuai sila, yaitu aturan moral, maka perbedaan bukan ancaman, melainkan kekuatan bersama.
Oh, baik. Terima kasih banyak, Biku Kemafira, atas pencerahannya. Semoga pesan-pesan damai dari acara Buddha ini bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Oke, salut, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.